Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Mari kita belajar untuk menyiapkan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ismaria dalam materi Majas untuk pengayaan kelas 12. Rajin benar kamu, ulangannya baru selesai kok buka buku. Terkandung majas apakah dalam kalimat yang barusan Ibu bacakan? Adakah yang masih ingat? Yuk kita ingat-ingat kembali tentang pelajaran majas. Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Majas dibedakan menjadi 5. Yang pertama, majas sindiran. Kedua, majas penegasan. 3, majas pertautan. 4, majas pertentangan. 5, majas perbandingan. Kita mulai penjelasan satu persatu dari 5 majas tersebut. Yang pertama adalah majas sindiran. Majas sindiran ini ada 3, 1 ironi. Tulisanmu bagus sekali sampai tidak terbaca. Menyindir secara halus. Yang kedua, sinisme, yaitu majas sindiran yang lebih kasar dari ironi. Kamu itu memang perut karet, makan apapun pasti ludes. Yang ketiga, sarkasme. Sarkasme adalah majas sindiran yang sangat kasar, tak layak diucapkan, tidak sopan, dan mungkin ini bisa menyakitkan. Contohnya, otakmu ditaruh di mana? Pertanyaan mudah saja tidak bisa menjawab. Berikutnya kita masuk ke yang kedua, majas penegasan. Majas penegasan ini sebetulnya banyak sekali, tetapi yang akan dibahas di sini ada 6. Yang pertama adalah pleonasme. Majas yang menambahkan keterangan atau kata yang sudah jelas sehingga terkesan berlebihan. Mereka naik ke atas bukit sambil bernyanyi riang. Jelas kalau naik itu pasti ke atas. Nah ini ada diungkapkan kembali sehingga kalimat seperti ini masuk ke dalam majas pleonasme atau berlebihan. Kemudian yang kedua, majas repetisi. Majas yang mengulang-ulang kata dalam kalimat untuk menegaskan maksud. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ya, kata merdeka ini diulang-ulang. Kemudian yang ketiga, paralelisme, yaitu majas yang menggunakan kata-kata secara berulang-ulang. Nah, paralelisme ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, anafora, jika katanya yang diulang adalah kata di awal kalimat atau baris. Kemudian ada lagi epifora, jika katanya yang diulang di akhir kalimat. Contohnya untuk anafora, ku cari kau dalam toko, ku cari kau karena aku cemas, ku cari kau karena aku sayang. Nah di situ kata pertamanya dalam kalimat tersebut sama ya, diulang-ulang. Itu namanya anafora. Kemudian epifora itu di akhir. Baru ku mengerti indahmu karena ku cinta dirimu. Ku marah dengan kelakuan nakalmu karena ku cinta dirimu. Kini ku cemaskan dirimu karena ku cinta dirimu. Nah, yang diulang di akhir kalimat, yaitu masuk ke dalam epifora. Berikutnya tautologi, majas yang mengulang suatu hal agar maknanya lebih mendalam. Contohnya, mereka riang gembira mendengar hasil ujiannya sangat bagus. Riang dan gembira, yaitu merupakan makna yang sama. Kemudian berikutnya klimaks. Klimaks itu yang diungkapkannya menyatakan beberapa hal yang secara berturut-turut makin lama makin meningkat. Contohnya, jangankan 1.000 atau 10.000, 100.000 pun akan kubeli. Kemudian yang terakhir 6, anti klimaks. Ini kebalikan dari klimaks, yaitu menurun. Mulai dari mobil, motor, beca, sampai sepeda harus mengikuti aturan berlalu lintas. Nah itu disebutkan pertama kendaraannya dari mobil, motor, jadi menurun ya. Oke, itu yang kedua. Berikutnya majas yang ketiga yaitu majas pertautan. Majas pertautan ini yang akan dibahas ini ada 6. Yang pertama adalah alusio. Majas yang menggunakan kata yang berkaitan dengan peristiwa umum yang terjadi atau menggunakan peribahasa yang telah umum dan diperkirakan semua orang sudah paham.
Contohnya, jangan ditiru perilaku si maling kundang. Kita tahu cerita si maling kundang itu seperti apa. Kemudian yang kedua, metonimia, majas yang menggunakan kata yang berkaitan dengan hal-hal pembuat atau merek dagang sebuah benda. Ia naik Yamaha ke sekolah. Maksudnya Yamaha ini merek motor. Berikutnya yang ketiga adalah prasprototo. Majas yang menyebutkan suatu maksud dengan menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Contohnya, ia tidak tampak batang hidungnya. Maksudnya secara keseluruhan, tetapi yang diungkapkan adalah hanya batang hidungnya saja. Kemudian yang keempat, totem pro parte. Ini kebalikan dari prasprototo, mengungkapkan keseluruhan untuk sebagian. Contoh, SMK Negeri 2 Bogor menjuarai lomba LKS dalam tingkat provinsi. Di sini disebutkan SMK Negeri 2 Bogor, padahal yang mengikuti lomba hanya satu orang untuk mewakili SMK Negeri 2 Bogor. Berikutnya yang kelima adalah eufemisme, majas yang menggunakan kata berkaitan dengan kesopanan. Contohnya, mohon maaf kami ke belakang sebentar. Ini maksudnya ke toilet tetapi tidak diungkapkan toiletnya ya karena kurang sopan. Berikutnya yang terakhir adalah antonomasia, yaitu majas yang menyatakan sesuatu hal menjadi pengganti yang diterangkan atau dijulukan. Jadi menyebutkan julukan untuk seseorang. Contohnya, si Bopeng kini telah tiada. Maksudnya si Bopeng ini mungkin namanya Arif tetapi karena dikenal dengan julukan si Bopeng jadi diungkapkan si Bopeng. Berikutnya yang keempat yaitu majas pertentangan. Majas pertentangan di sini ada banyak ya, tetapi yang akan dibahas yang mungkin sering keluar dalam soal yaitu hiperbola. Hiperbola majas yang berlebih-lebihan, suaranya membahana membelah angkasa. 2. Litotes, majas yang mengungkapkan suatu maksud secara berlawanan untuk merendahkan diri agar lebih sopan. Contohnya, terimalah hadiah yang tak berharga ini, padahal kasih hadiahnya mobil mewah dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga adalah antitesis, yaitu majas yang menggunakan paduan kata yang berlawanan agar orang memperhatikan kedua bagian yang dipertentangkan. Hidup dan mati adalah takdir Tuhan. Ya, ini mengandung antonim. Berikutnya adalah paradoks. Paradoks yaitu majas yang seolah-olah mengandung pertentangan tetapi sebenarnya tidak karena objek atau keadaan yang dipertentangan memang berbeda. Contohnya, walaupun tinggal di kota besar yang ramai, diriku merasa kesepian. Nah, di sini ramai dan kesepian ya. Berikutnya lagi kita masuk ke dalam majas perbandingan. Majas perbandingan ini yang dibahas itu ada 6 ya. Yang pertama adalah majas asosiasi atau perumpamaan, majas yang memberikan perbandingan terhadap suatu hal yang sudah disebutkan dengan menggunakan kata pembanding seperti bagaikan, laksana, baik dan lain sebagainya. Contoh, mukanya pucat bagaikan bulan kesiangan. Oke. Yang kedua simile. Simile adalah majas yang membandingkan dua hal yang hakikatnya berbeda tetapi dianggap sama dengan menggunakan kata pembanding secara eksplisit. Di tengah suci menderu rinduku atau ibarat mencencang air ya. Yang ketiga adalah majas metafora, majas yang membandingkan dua hal karena adanya kesamaan sifat. Contohnya, aku ini binatang jalang. Ini berbeda dengan asosiasi ya, tidak menggunakan kata pembanding. Berikutnya adalah alegori, majas yang memakai perbandingan langsung atau utuh. Keduanya bertautan langsung. Contohnya, apabila nahkoda dan jurumudi senantiasa seia sekata dalam melayarkan bahteranya, niscaya akan mencapai tanah tepi yang menjadi idaman. Berikutnya yang kelima, personifikasi, majas yang memberikan perbandingan dengan cara meletakkan sifat-sifat orang pada benda mati. Atau singkatnya adalah benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contohnya, badai mengamuk merobohkan gedung-gedung bertingkat. Mengamuk di sini biasanya sifat orang ya.
Kemudian yang terakhir ada tropen. Tropen merupakan majas yang menggunakan kata-kata kias secara tepat atau sejajar dengan sesuatu yang dimaksud. Contohnya, pekerjaannya hanya mengukur jalan saja, atau presiden akan terbang menuju Inggris. Baik, cukup sekian penjelasan tentang majas. Selanjutnya kita kuis atau tugas untuk bisa meyakinkan Ibu apakah kalian sudah paham atau belum. Silakan kalian tuliskan 2 buah contoh setiap majas yang sudah kita pelajari, ditulis di buku LKS atau di lembar LKS, kemudian dikumpulkan di meja Ibu. Baiklah anak-anak, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah mau belajar bersama Ibu. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.